DPR mengundang 20 dirut perusahaan smelter nikel untuk rapat dengan dengar pendapat bersama kementerian terkait pada Kamis 8 Juni 2023. Namun, para pemimpin perusahaan yang datang ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia, Tribunars. Bahkan mereka memperkenalkan diri di hadapan Dewan dengan menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Sontak saja kekesalan anggota DPR RI pun meluap. Dilansir dari tribunmedan.com, Komisi 7 DPR RI merasa kesal karena sejumlah bos perusahaan nikel beroperasi di Indonesia, tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia saat rapat dengar pendapat atau RDP di Senayan. Di mana awalnya saat rapat dimulai, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno yang menjadi pemimpin rapat meminta masing-masing bos smelter untuk memperkenalkan diri di perusahaannya. Namun ternyata pemimpin perusahaan yang mayoritas berasal dari Cina itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka akhirnya berbicara memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Edi pun mengkritik tindakan tersebut, lantaran RDP adalah rapat resmi yang aturannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Setelah protes itu, para direktur perusahaan smelter nikel akhirnya memaparkan penjelasan mereka ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaannya. Namun, Komisi 7 DPR RI juga mengeluhkan masih banyak bos smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Seperti halnya Dirut PT Virtu Draco Nickel Industri dengan alasan telah diwakili oleh PT Gunbuster Nickel Industri yang merupakan perusahaan satu grup. Lalu Dirut PT Wedapai Nickel, PT Indonesia Singsan Stainless Steel, dan juga PT Dexin Steel Indonesia, Tribunars. Lantaran tidak hadir dalam agenda ini, Edi mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil para bos smelter nikel tersebut secara tersendiri. Sementara bos perusahaan smelter nikel yang datang adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia, PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industri, dan juga PT Obsidian Stainless Steel. Turut hadir pula Halmahera Persada Legend, kemudian dari PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, dan juga PT Huake Nickel Indonesia, serta PT Huayu Nickel Cobalt. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR yang lain, Ramson Siagian, meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas. Ditambah lagi, beberapa perusahaan itu tidak menjelaskan kemajuan proyek mereka. Dalam rapat itu, Komisi 7 DPR juga meminta pelaksana tugas Direktur Jenderal Mineral dan juga Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Muhammad Wafid untuk menghentikan sementara kegiatan usaha dua surveyor independen nikel. Mereka adalah PT Karsorin dan juga PT Anindya Wiraputra yang diduga melakukan kecurangan. Ia memaparkan permintaan penangguhan itu karena dua surveyor itu melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara saat melakukan survei kadar nikel. Selain itu, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Golkar Bambang Patijaya menduga adanya penyelundupan produk mineral ikutan nikel melalui ekspor nikel pink iron atau NPI. Ia mengikatkan nikel sebagai material kritis, cadangannya kurang lebih hanya sampai 10 tahun hingga 13 tahun lagi dengan asumsi produksi saat ini. Apabila jika 17 smelter NPI selesai konstruksi, maka cadangan nikel di tanah air hanya bertahan kurang dari 10 tahun. Boleh memperkenalkan diri? Dan siapa yang mewakili? 谢谢主席。 Selamat siang Pak, ini Dirut dari kita, Bisma. Terima kasih atas kesempatannya. 外拜公司在欧比岛上，2019年建成，目前的产品是镍铁，一年20万吨。 Untuk dari kita itu mulai
mulai selesai konstruksi. Oh enggak, ini memperkenalkan diri aja. Nanti saya kasih kesempatan untuk Oke. disampaikan. Nanti Ibu aja langsung menyampaikan ya. Oke. Daripada nanti kita buang waktu untuk mendengarkan dan penerjemahannya. Bukan saya tidak menghargai, tetapi memang karena ini banyak dan kita juga menjaga efisiensi waktu. Oke. Jadi sudah dihadiri oleh Dirut langsung ya. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.